Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar rekan-rekan? Semoga dalam keadaan sehat sehingga sanggup kita merawat tanaman yang sedang kita budidayakan. Mudah-mudahan tanaman kita sehat, terhindar dari penyakit dan hama, dan juga mudah-mudahan kita doakan agar hasil panen nantinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini kita berada kembali di lahan melon yang sedang kita budidayakan. Jadi pada tahap yang kedua ini kita membudidayakan yaitu melon jenis Alisa, sama seperti yang kemarin kita panen. Jadi pada hari ini tanggal 15 Oktober tahun 2024, dan tepatnya lagi melon kita berumur 4 hari setelah tanam. Jadi kemarin kita tanam pada hari Jumat tanggal 11 Oktober. Jadi kita hitung 1 hari, yaitu pada hari Sabtu, Minggu, Senin, dan hari ini Selasa. Berarti tepat 4 hari setelah tanam. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah untuk pengecoran pupuk yang pertama. Kenapa cepat sekali kita melakukan pengecoran, yaitu pada umur 4 hari setelah tanam? Karena benih kita sedikit terkendala. Jadi bagaimana kendalanya? Mari kita akan melihat sama-sama rekan-rekan yang sudah kita tanami di bedengan. Dan kemarin pada saat pindah tanam kebetulan kita sibuk di luar sehingga tidak sempat kita mendokumentasikan, sehingga pekerjaan pindah tanam kemarin dilakukan oleh rekan-rekan kita. Nah, jadi beginilah rekan-rekan pertumbuhan melon kita pada umur 4 hari setelah pindah tanam. Sangat kecil dan dapat kita katakan kerdil. Jadi dapat kita ambil kesimpulan kenapa benih melon kita ini kerdil. Jadi dalam persemaian kemarin kebetulan media semai yang kita ambil adalah media semai yang sedikit bercampur dengan pasir, dan juga kita berikan sekam bakar. Jadi teksturnya media tanam kita terlalu gembur dan juga disebabkan panas oleh kandungan pasir yang ada dalam media tanah yang kita ambil untuk media persemaian. Jadi kemarin pada umur 3 hari setelah pindah semai, jadi tidak sempat kita siram, sehingga saat kita datang ke lahan kita lihat persemaian kita di dalam potrai di bawah plastik sana. Sebentar lagi juga akan kita lihat ada sisa sedikit di dalam potrai. Jadi benihnya sempat layu sampai lembek di dalam potrai karena terlalu panas oleh sinar matahari dan juga panas oleh persemaian yang tercampur dengan pasir, sehingga akar-akarnya terbakar, hangus semuanya. Dan setelah kita siram sampai basah kuyup sehingga pulih kembali, dan jadi pertumbuhannya kerdil seperti ini akibat dari stres, kehilangan akar, akarnya terbakar, pupus oleh panasnya media tanam yang tercampur dengan pasir. Jadi sedikit saran kepada rekan-rekan yang menggunakan media untuk di dalam potrai untuk persemaian benih, sebaiknya jangan menggunakan tanah yang tercampur dengan pasir sebagaimana yang sudah kita gunakan. Dan hari ini kita akan melihat apakah akarnya ini sudah tumbuh. Akan coba kita bongkar. Kita akan melihat sama-sama rekan-rekan.
Nah, ini dia. Nah, beginilah rekan-rekan akar benih melon kita yang kepanasan kemarin, terbakar akarnya oleh media tanah di dalam potrai. Nah, begini, gundul semua akarnya, cuma hanya tersisa sedikit pada batangnya saja. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah dapat melihat sama-sama rekan-rekan. Nah, yang putih-putih ini merupakan akar-akar yang baru tumbuh. Nah, inilah dapat kita tandakan kalau yang berwarna putih ini merupakan akar baru yang baru tumbuh. Kalau yang ini merupakan sisa batang akar ya, yang menempel di batang, sisa-sisa yang terbakar oleh panasnya media tanam yang tercampur dengan pasir kemarin. Nah, sebentar lagi kita akan melihat juga di dalam potrai bagaimana bentuknya akar hari ini, dan ini kita tanami kembali. Nah, begini dia pertumbuhannya di dalam potrai, juga sangat kecil sekali. Dan kita akan mencoba melihat satu, kita bawakan ke atas pondok saja, kita lihat medianya kawan-kawan. Nah, ini dia medianya. Ini merupakan, kalau kita tekan ini langsung akan gembur, pecah semuanya. Nah, ini dia. Nah, beginilah rekan-rekan pertumbuhan akar di dalam potrai yang semulanya sudah sangat tumbuh subur. Satu hari setelah keluar dari tanah ya, setelah kita semai, daun-daun ini juga tumbuh subur. Ini daun kepel ini. Kemudian setelah panas akibat tidak sempat kita siram, panas matahari, dan juga menyebabkan panasnya media ini yang tercampur dengan pasir, sehingga seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ini akar-akarnya terbakar semuanya. Nah, jadi setelah kita siram tumbuh kembali, dan beginilah hasilnya rekan-rekan. Dan sangat berbeda jauh dengan benih yang langsung kita tabur atau kita semai di tanah. Ini merupakan benih golden yang dari buah ya. Ini bukan F1, bukan dari pabrikan. Ini kita ambil dari buah kemarin, dan kita lihat batangnya besar, daunnya juga segar-segar. Ini kebetulan dayu akibat sinar matahari. Dan kita akan lihat perbedaan dari segi akarnya. Kita cabut juga satu. Ini tanah semua, tidak tercampur dengan pasir, cuma hanya kita berikan sekam bakarnya saja. Nah, ini sekam bakar yang tercampur dengan sekam yang masih utuh. Kita akan melihat perakaran yang tidak tercampur media semainya dengan pasir. Nah, ini dia kawan-kawan, akarnya panjang dan juga banyak. Nah, aduh, sudah putus. Nah, ini dia akar yang sudah putus. Nah, sangat panjang sekali. Nah, ini dia. Inilah perbedaan antara tanah
media semai yang tidak tercampur dengan pasir. Kalau kita tekan, tidak akan gembur sebagaimana gemburnya tanah media semai dalam potrai ini yang mengandung pasir. Sangat beda rekan-rekan. Ini lengket, ini gembur. Nah, ini dia pasir-pasirnya ini yang menyebabkan terbakarnya akar benih melon di dalam persemaian kita. Jadi sekali lagi, saran kepada rekan-rekan agar media semainya terhindar atau tidak tercampur dengan pasir yang akan menyebabkan kepanasan sehingga mengganggu pertumbuhan bibit melon di dalam potrai yang media semainya cuma hanya sedikit saja seperti ini. Jadi ini kita tanami kembali, dan juga kita inisiatif menyemai benih melon golden ini yang dari buah atau F2, yaitu kita akali untuk apabila nanti ada yang kosong atau terbakar atau dimakan siput, nanti kita akan sulami dengan yang ini. Karena jenis Alisa yang F1 ini kita terbatas, cuma hanya tinggal seperti ini saja, dan juga ini sudah sekarat. Sebagaimana yang kita utarakan tadi, pekerjaan kita hari ini adalah untuk melakukan pengecoran pertama untuk membantu pertumbuhan melon kita, dan kita fokuskan yaitu untuk pertumbuhan akar sehingga nanti akan memaksimalkan pertumbuhannya batang. Nah, jadi pupuk apa yang kita gunakan? Ini dia rekan-rekan, ada 3 macam jenis pupuk yang kita gunakan. Yang pertama Ultradap, kemudian yang kedua KNO 3 merah, dan yang ketiga yaitu pupuk cantik. Jadi sebelum kita membahas tentang dosis yang kita gunakan hari ini, yaitu untuk pengecoran yang pertama sekali, maka terlebih dahulu kita menjelaskan sedikit atau berbagi pengalaman tentang manfaat dari pupuk Ultradap, pupuk KNO 3 merah, dan juga dari pupuk cantik atau pupuk kalsium amonium nitrat yang kita gunakan hari ini. Kita menggunakan Ultradap untuk mengambil manfaat dari pupuk Ultradap membantu pertumbuhan benih melon kita yang sedang sekarat ini ya. Yang pertama manfaatnya adalah kita menggunakan Ultradap karena di dalam Ultradap ini mengandung unsur nitrogen dan juga mengandung unsur fosfat. Jadi kandungan fosfor yang ada di dalam Ultradap dapat membantu memperkuat sistem akar. Jadi memungkinkan tanaman nanti menyerap nutrisi yang lebih efisien karena pertumbuhan akar ini yang disebabkan oleh kandungan fosfat yang tersedia di dalam Ultradap. Kemudian yang kedua juga dapat meningkatkan kadar nutrisi. Jadi di dalam Ultradap ini juga mengandung nitrogen 12%, kemudian nanti akan mendukung masa pertumbuhan vegetatif yang subur, yang sangat penting untuk perkembangan daun dan juga perkembangan batang ini. Kemudian yang selanjutnya manfaat yang akan kita ambil dari pupuk Ultradap adalah ketahanan terhadap penyakit, karena pupuk Ultradap dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit dan stres lingkungan dengan mendukung pertumbuhan nantinya yang akan sehat. Dan yang terakhir yang kita ambil manfaat dari pupuk Ultradap ini adalah untuk meningkatkan fotosintesis dari daun, yaitu pertumbuhan daun yang optimal. Nanti proses fotosintesisnya juga akan meningkat, jadi akan mendukung produksi energi untuk pertumbuhan tanaman melon kita yang kerdil ini, yang masih sekarat ini. Dan selanjutnya
kita menggunakan pupuk KNO3 merah dikarenakan dalam pupuk KNO3 merah juga mengandung nitrogen dan juga mengandung kalium atau K2O. Jadi manfaatnya nutrisi yang seimbang dari KNO3 menyediakan nitrogen, kalium, dan ketiadaan fosfor. Nantinya dua unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan vegetatif juga dengan baik. Kemudian pertumbuhan akar, akar yang akan disebabkan nanti juga dibantu oleh kalium. Jadi perkembangan sistem akar yang kuat juga dapat memungkinkan tanaman menyerap dan nutrisi yang lebih efektif karena perakarannya nanti yang dari sedikit begini tumbuh yang banyak. Jadi nutrisi yang ada di dalam tanah ini akan mampu terserap dengan sempurna. Dan juga pertumbuhan daun yang optimal juga dikarenakan di dalam KNO3 merah ini juga mengandung nitrogen dan akan meningkatkan ketahanan tanaman. Jadi dikarenakan dalam pupuk KNO3 merah ini juga dapat meningkatkan daya tahan dari stres karena serangan hama. Jadi kalium ini juga dapat memperkuat daya tahan tanaman dari serangan-serangan hama nantinya. Kemudian yang terakhir juga pupuk kalium ini juga akan berperan aktif dalam aktivasi berbagai enzim ya, jadi nanti akan mendukung proses metabolisme tanaman. Demikian halnya juga dengan pupuk cantik atau pupuk kalsium amonium nitrat. Jadi kita akali pada masa pertumbuhan ini adalah dikarenakan dalam pupuk kalsium amonium nitrat ini juga mengandung unsur N yang tinggi. Jadi terbagi dua, 27% ini 13,5% amonium dan 13,5% nitrat. Nah, jadi sumber nitrogen di dalam pupuk cantik, di dalam pupuk KNO3 putih dan di dalam pupuk Ultradap sama, yaitu sangat dibutuhkan, yaitu dalam memproduksi daun dan batang. Kemudian dalam segi pupuk kalsium ini akan mendukung perkembangan sel dan juga mampu mencegah masalah seperti pembusukan batang ataupun pembusukan buah nantinya pada masa pembuahan. Jadi pada masa vegetatif ini pupuk kalsium amonium nitrat ini juga dapat meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara lain sehingga akan mendukung pertumbuhan yang lebih baik. Kemudian juga dapat kita gunakan ini adalah untuk mengurangi stres, karena pupuk ini juga akan mensterilkan tanah yang asam, apalagi dalam beberapa hari ini hujan yang sangat ekstrim, jadi suhu juga ekstrim. Jadi tanah di dalam bedengan juga sedikit asam dan dapat kita pastikan asam, apalagi dapat kita lihat ini airnya tergenang walaupun ada saluran pembuang, tetapi karena lantai saluran pembuangnya lebih tinggi dari lahan kita, sehingga walaupun kita buka saluran pembuangnya tetapi air-airnya ini tidak dapat keluar sampai kering, rekan-rekan. Jadi kita akali juga kita menggunakan pupuk kalsium untuk menetralkan pH tanah. Jadi ketiga pupuk ini, pupuk cantik, pupuk KNO3 merah dan juga pupuk Ultradap, kita menggunakan pupuk ini karena kandungannya yaitu lebih dominan N
Walaupun pupuk terhadap ini dapat kita katakan ini pupuk fosfat. Kenapa pupuk fosfat? Karena fosfatnya kandungan yaitu 60%, sedangkan nitrogennya 12%. Jadi setelah kita akumulasikan rekan-rekan dan sudah kita coret-coret ini kandungan yang ada di dalam pupuk terhadap yaitu N 12%, fosfatnya 60%, kalium tidak ada, kalsium tidak ada. Kemudian di dalam KNO 3 merah ada kandungan N 15%, fosfat tidak ada, kalium tidak ada, kalsium juga tidak ada. Kemudian dalam pupuk kalsium amonium nitrat ini atau pupuk cantik mengandung N 27%, kemudian P tidak ada, kalium 15%, dan kalsium 12%. Jadi jumlah semuanya yang kita dapati dari pencampuran 3 pupuk ini adalah nitrogen 12, 15, 27, jadi jumlahnya 54 nitrogen. Nah, kemudian terdapat 60% fosfat dan kemudian kalium 15% dan kalsium 12%. Nah, jadi maka dari pencampuran pupuk ultradap atau yang kita katakan pupuk fosfat KNO 3 merah dan juga pupuk cantik atau kalsium amonium nitrat, maka kita mendapati yaitu pupuk NPK yang mengandung kalsium N 54%, P 60%, dan K 15%. Dan selanjutnya yaitu unsur hara kalsium 12%. Jadi NPK plus kalsium dari akumulasi 3 pupuk ini untuk masa pertumbuhan, dan mudah-mudahan pertumbuhannya akan cepat rekan-rekan. Kita menggunakan pupuk cantik ini pada penanaman yang kemarin. Setelah kita cor pupuk cantik beserta dengan pupuk terhadap, maka akan langsung terjadi pertumbuhan yang maksimal. Dan juga mudah-mudahan walaupun perakaran tanaman melon kita ini sedikit terganggu, jadi sehingga nanti setelah kita cor 3 pupuk ini nantinya akan membantu pertumbuhan akan juga akan membantu pertumbuhan daun. Berapa dosis yang kita gunakan untuk pengocoran yang pertama ini? Jadi nantinya kita kocor menggunakan tangki sprayer yang 16 liter. Nanti nozzle-nya itu akan kita buka, langsung kita akan keceret ya sedikit saja pada pangkal batang atau pada lubang tanam nantinya. Kenapa kita tidak menggunakan selang drip, yaitu dengan mesin sebagaimana kita kocor pada musim tanam sebelumnya? Dikarenakan ini kan akarnya masih belum panjang, jadi kita menggunakan mesin nantinya airnya keluar yang begitu banyak sehingga akan terjadi pemborosan. Maka untuk pengocoran yang pertama kali ini dan kita fokuskan untuk pertumbuhan akar dan batangnya dulu, kita menggunakan tangki sprayer yang elektrik ini. Nanti kita akan kocor sedikit saja di lubang tanamnya, tidak mencapai 200 mili. Nanti kita perkirakan saja karena perakarannya masih sedikit, jadi kita kocor sedikit saja tepat di pangkal batangnya saja atau di lubang tanamnya saja. Jadi dosis yang kita gunakan kita lihat di kemasan. Di sini konsentrasi yaitu 2-4 gram per liter air atau 2-4 sendok makan per tangki semprot. Jadi interval penyemprotannya pengocorannya
yaitu interval 1 minggu sekali, 2 sampai 4 sendok atau 2 sampai 4 gram per liter air. Jadi satu tangki spray itu kita menggunakan di kemasan ini menggunakan 4 sendok. Kemudian KNO 3 merah 5 sampai 2 sampai dengan 5 gram per liter air. Jadi nanti ketiga pupuk ini ya kita pukul sama rata saja, yaitu kita menggunakan 5 sendok KNO 3 merah, 5 sendok peradap, dan 5 sendok pupuk cantik untuk satu tangki penyepraian 16 liter air. Mari kita campur sama-sama rekan-rekan. Langsung saja kita campurkan pupuknya. KNO 3 merah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ultradam juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita aduk ini dulu, ultradap sama KNO 3 merah. Kemudian nanti pupuk kalsium ini kita aduk sendiri dia. Kita aduk hingga larut, menyatu semuanya dengan air. Kita masukkan dulu ke dalam tangki. Dan yang terakhir pupuk kalsium 5 sendok, 1, 2, 3, 4, 5. Kita aduk dulu. Dan kita masukkan lagi ke tangki penyepraian. Kemudian kita tambahkan air sampai dengan penuh dan langsung kita melakukan pengecoran. Kita cor hanya sedikit saja karena perakarannya pun belum luas, jadi kita cor tepat di pangkal batangnya. Mudah-mudahan langsung akan diserap sempurna dan akarnya juga tumbuh sempurna. Yang sebelah sini rekan-rekan yang kita tanamai satu lubang tanam, satu batang. Ini merupakan entanon F2 yang dari buah. Sedangkan untuk melon alisa kita tanami tepat di tengah dan nanti kita akan melakukan topping. Mudah-mudahan dengan pemberian pupuk ini akan mempercepat pertumbuhan akarnya sehingga memaksimalkan pertumbuhan batang dan akan subur. Insyaallah kita hanya dapat berusaha kawan-kawan. Dan juga sedikit informasi yang bahwa pada tanaman pada melon, lahan melon ini atau bedengan bekas, kita tidak menggunakan pupuk dasar. Nah, mudah-mudahan setelah kita melakukan pengecoran ini akan tumbuh sempurna. Nanti pada pengecoran yang kedua kita akan menggunakan selang piping dari selang drip ini.
Demikian pengalaman yang dapat kita bagikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan melon kita tumbuh subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.